Hai. Halo. Oke. Anggap saja kita sudah nyanyi ya teman-teman ya. Sudah membakar semangat, teringat? Oke. Oke, teman-teman silakan lihat. Saya mencoba ya mengajak teman-teman memancing pikiran teman-teman. Silakan lihat di slide sini. Halo, halo. Ya. Ya. 5 negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Kita lihat ya. Indonesia pada posisi keempat dengan jumlah penduduk ya kurang lebih 277 juta jiwa. Bayangkan ya, kita peringkat keempat penduduk terbanyak. Oke, silakan berpikir. Sekarang next. Negara atau agama terbesar di dunia ya, bukan di Indonesia. Di dunia peringkat pertama adalah ya Kristen Katolik. Tepuk tangan dulu. Kristen dengan jumlah umat ya sekitar 970-an apa itu? Juta jiwa, oke? Kemudian turun Islam Sunni, Hindu, Kristen Protestan, Ortodoks, Buddha Mahayana, Buddha Theravada, Islam Shia, Shinto, Kristen Anglikan dan sebagainya. Yang paling kecil Konghucu, oke ya? Jadi kita negara dengan penduduk terbesar peringkat keempat. Kalau segi agama kita peringkat pertama dari segi dunia, agama Katolik. Oke, next. Nah, kita melihat jumlah umat Katolik di Indonesia terbanyak dari mana? Next. Silakan cuplikan video ya. Sahabat Wasi Sabda yang terkasih, agama Katolik merupakan salah satu agama yang berkembang di Indonesia dengan jumlah umat menempati urutan ketiga setelah agama Islam dan Kristen. Umat Katolik tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, berapakah jumlah umat Katolik di Indonesia saat ini? Oasis Sabda mencoba untuk mencari data tentang jumlah umat Katolik di seluruh Indonesia saat ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri pada akhir tahun 2022, jumlah umat Katolik di Indonesia sebesar 8,5 juta jiwa atau sekitar 3,06% dari total populasi Indonesia sebanyak 277,75 juta jiwa. Cuma 3% agama Dirilis Katolik. dari Katolik News, sebaran umat Katolik di masing-masing provinsi, ternyata Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati ranking pertama dengan jumlah umat sebanyak 2.971.000. Ya, tepuk tangan dulu kita terbanyak. Bila kita melihat berdasarkan kepulauan Sunda kecil memiliki jumlah umat Katolik sebesar 3.017.224 dengan sebaran Bali sebanyak 35.604 jiwa, Nusa Tenggara Barat sebanyak 10.080 jiwa, dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 2.971.000
jiwa. Sementara urutan kedua ditempati Pulau Jawa dengan jumlah umat sebesar 1.673.296 dengan sebaran DKI Jakarta sebesar 439.803 jiwa. Oke teman-teman, ya tadi kita lihat penduduk dari segi provinsi Indonesia, kita urutan ketiga terbanyak penduduk agama Katolik, pertama Islam, kemudian yang kedua Kristen, ya Protestan dan sebagainya, denominasi gereja-gereja itu, kemudian Katolik 3% ya dari penduduk Indonesia saat ini. Dan peringkat pertama dari NTT, Katolik terbanyak, kemudian di Pulau Jawa, kemudian di Sumatera, Sulawesi, Papua dan sebagainya. Nah, kita peringkat pertama. Dari segi pulau ya Flores itu peringkat pertama, Katolik terbanyak, dan lebih khusus lagi Kabupaten Manggarai itu tuh paling banyak Katolik. Oke. Nah, sekarang kita melihat sekarang kita lihat, kita meneropong data Indonesia saat ini didominasi oleh generasi Z dan milenial. Bayangkan, yang 69% dengan 74. Nah, itu kita semua ini yang hadir. Ya. Salah satu orang yang masuk dalam jumlah ini. Nah, kalau milenial itu kelahiran dari 1981 sampai 96. Ada yang di sini masuk milenial? Angkat tangan? Milenial ya. Sedikit. Yang paling banyak pasti di generasi Z. Kelahiran dari 97 sampai 2012. Angkat tangan. Oh, yang lain kan? Ay, 2008 masuk. Maksudnya kan jeda ya, dari 97 sampai batasnya tuh 2012. Jadi 2008 masuk semua. Oke. Ya. Next kan. Nah, sekarang bertanya, kamu generasi yang mana? Masing-masing tanya ya. Saya ini masuk generasi apa? Kelahiran saya misalnya tidak mungkin masuk generasi baby boomers ya. Itu angkatan orang tua kita. Nah, kelahiran sebelum, lahir setelah Perang Dunia tahun 40-an, 50-an. Itu generasi baby boomers. Kemudian generasi Z itu kelahiran dari 65 sampai 76. Kemudian generasi Z, Y, dari 77 sampai 94 dan sebagainya. Nah, ada yang masih sini, di sini masuk generasi Alpha, kelahiran 2000 berapa ya? 11 ada di sini? Ada? Yang lahir 2012. Umur sekarang 11 tahun. Ada? Nah, jadi rata-rata kita itu yang bagian kedua. Next, tax. Next. Ini. Rata-rata orang yang kedua, 2 orang dari urutan kiri, ya. Dan paling banyak kita saat ini berada posisi tengah generasi Z. Nah, tanda muka sudah ada di sini. Dapat foto dari kegiatan sebelumnya, ya. Oke, next. Nah, generasi Z itu banyak hal positif dan juga ada hal negatif. Dari berbagai penelitian mengatakan bahwa ini, silakan merenung-renung. Oke. Karakter atau ciri orang yang masuk generasi Z itu
melek teknologi, sekali pintar dalam teknologi dibandingkan dengan orang tua kita. Setuju? Oke, setuju. Pertama. Kemudian yang kedua, kreatif. TikTok. Oke? Siapa di sini yang tidak punya TikTok? Oh ya. Tapi lebih banyak punya TikTok pasti. Instagram. WA. WA. Nah, orang kreatif buat status, edit dan sebagainya. Itu salah satu ciri khas generasi Z kita itu kreatif. Kemudian yang ketiga, menerima perbedaan. Yakin? Ini dipertanyakan juga. Oke. Apakah kita benar-benar menerima perbedaan? Kemudian peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama. Setuju? Setuju. Dan yang terakhir, senang berekspresi. Goyang TikTok. Apa sekarang goyang yang lagi viral? Hah? Taman Pungkisa. Lagu kata Pak Afri. Nah, demikian. Kreatif, suka berekspresi, ya? Dan kelemahan itu adalah kelemahan kita. Itu istilah viral sekarang, FOMO. FOMO. FOMO itu fear of missing out. Takut ketinggalan zaman. Takut ketinggalan informasi tren saat ini. Setuju tidak? Aduh, kenapa ada lagu ini? Misalnya ada lagu yang lagi viral sekarang, pas teman-teman lagi duduk bersama, ada teman yang buka. Terus ini lagu apa ya? Kayaknya saya dengar teman membukanya. Orang merasa FOMO, ketinggalan. Akhirnya dia juga berusaha untuk tidak ketinggalan zaman. Nah, itu istilah FOMO, fear of missing out. Kecemasan, dia ketinggalan informasi. Nah, itu. Yang kedua, mudah cemas. Toh? Cemas karena ada orang yang lebih berkembang. Terus saya ini punya HP seperti ini. Mau saya harus beli HP baru supaya ikut berkembang. Oke. Dan yang ketiga, mudah mengeluh. Setuju tidak? Mudah mengeluh. Dan self proclaim. Memberi sesuatu itu dari sudut pandang sendiri tanpa persetujuan orang lain. Nah, itu self proclaim. Nah, next. Next tax. Nah, ini tadi ya. Dua gejala saat ini. Dua gejala untuk orang muda kita saat ini. Mungkin tidak di sini di kota ini istilah FOMO dengan YOLO. Ya. FOMO tadi fear of missing out, dan YOLO itu you only live once. Engkau cuma hidup sekali. Nah, kapan lagi kesempatan seperti ini kau gunakan? Nah, itu FOMO dan YOLO. Coba ketik search di Google, muncul pertama ini istilah, akan dijelaskan semua. FOMO dan YOLO. Nah, next. Ini yang lagi tenar-tenarnya di Jepang, teman-teman. Orang muda kena penyakit ini. Itu yang lagi viral. Tadi dari Jepang, yang dari Pandak itu pasti tahu ya. Orang Jepang pasti tahu nih. Hikikomori itu kebiasaan orang yang merasa orang lain itu beban, sih. Tinggal terkunci di kamar, fokus dengan gadget, sehingga orang itu lupa berinteraksi dengan sesama. Nah, ini salah satu penyakit zaman ini ya. Takutnya masuk di dunia kita. Ini di Jepang, teman-teman ya. Kalau masuk sini, nah, bayangkan 6 bulan tidak keluar kamar. Karena orang merasa nyaman di kamar, bisa internet, search, saling connect via online. Nah, orang akan lupa berinteraksi dengan sesama, tetangga,
bahkan sekalipun. Oke, sabar. Sehingga jangan. Sehingga ya muncul kecemasan dalam hati kita juga. Kadang-kadang kita merasa orang muda itu tidak didengar. Tadi dikatakan oleh Pater Charles tadi ya. Kita merasa apakah betul tidak didengar? Apa penghalang atau apa yang menjadi kita itu merasa tidak didengar oleh siapapun? Nah, next. Ini lagu yang sungguh next Kaks. Oke, silakan. Bisa saling dengung juga bisa. Kita lagi bersedih, tak didengar. Oke, silakan. Singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, ada tempat berteduh. Tenanglah, karena manusia. Pura-pura sempurna, sampaikan pada dunia yang sedih. Begitu dingin dunia yang kau huni, jika ada tempatmu berlari, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah ngerti kakimu berlari, ada yang jaga mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Kan kau sudah manusia, mana ada yang bisa larut-larut berpura-pura sempurna, sampaikan pada dunia yang bersedih. Begitu dingin dunia yang kau huni, betapa ada tempatmu kembali. Bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah ngerti kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Ada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Takkan ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah ngerti kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar.
Oke. Silakan baca. Ada hal yang mereka tak mengerti. Dari waktu tak bersandar sebentar, selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Satu lagi, baca. Ini. Baca. Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Ini kata-katanya Gia, penyanyi lagu ini ya. Seorang mahasiswa di Jogja. Dia mengungkapkan ya isi hatinya sebagai seorang muda ya, bahwa kadang-kadang kita tak didengar, tidak ada sandaran, tidak dimengerti. Oke, next, Kaks. Nah, Paus Fransiskus mengatakan bahwa dia prihatin terhadap orang muda di zaman modern ini yang gelisah karena tidak didengarkan akibat modernisasi lingkungan, ingat diri, egois, budaya konsumerisme dan individualisme, ya, individual. Banyak dari orang muda itu dipengaruhi oleh ideologi, diperalat dan digunakan sebagai sebuah kekuatan untuk saling mengejek, bullying, ya, lagi viral sekarang. Oke, pernah dibully di sekolah? Pasti sudah dilarang, ya. Itu mengejek dan membuat orang itu tidak berkembang. Ya. Mengejek, mengintimidasi, mencurigai, bahkan memusuhi sesama. Oke ya. Nah, tadi kata-kata tadi, keprihatinan kita ya, keprihatinan orang muda. Ada hal yang tak mereka mengerti, kata mengerti, tak mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kita memang hebat, hanya kita tidak pernah didengar, mungkin ya. Next. Nah, bagaimana kita merubah itu, mengubah yang impossible menjadi possible, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahwa selama ini saya tidak didengar. Nah, itu hanyalah ilusi. Kita pasti didengar. Nah, next. Sehingga ini. Next lagi. Next. Ini. Saya membuat plesetan. Home dengan homes. Sekarang kita tidak gabungkan S di belakangnya. Kalau home itu artinya rumah. Kalau kita bayangkan rumah itu kan tempat ternyaman. Oke? Orang merasa betah karena ada bapak mama di rumah, sanak saudara. Nah, homes itu juga seperti rumah itu seperti homes. Hari orang muda. Nah, next Kaks. Sehingga kesempatan ini, ya, homes itu tempat hari orang muda sedunia ini, tempat sekaligus momen untuk dimengerti. Kalau tadi kita merasa tidak dimengerti, oke? Nah, homes kali ini kita merasa sebagai tempat sekaligus momen untuk dimengerti, tempat atau momen untuk bersandar, dan tempat atau momen untuk didengar. Nah, kita berkumpul dan berbagi. Bisa tangkap ya, bisa ikut ya, teman-teman. Kita perlahan-lahan masuk. Oke, next. Sehingga banyak quotes tentang home, tentang rumah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa home is where the heart is. Rumah itu di mana hatimu berada. Kemudian love begins at home. Cinta itu berasal dari rumah. Kemudian home is where one starts from. Rumah itu di mana sesuatu dimulai, ya. Titik awalnya. Sehingga home is our happy place. Rumah merupakan tempat
tempat happy, tempat yang membahagiakan. Nah, oke, next. Nah, next. Nah, jadi homes dengan home, ya, teman-teman lihat. Homes itu hari orang muda sedunia, itu adalah rumah. Is our home. Rumah, tempat, dan momen untuk berkumpul sekarang. Bahwa kalau kita marah selama ini kurang didengar, kesempatan kali ini momen terbaik kita bertemu, saling mendengarkan. Sehingga dari sini seperti kata Pater Apri tadi, ada sesuatu yang kita bawa ke stasi kita, ke rumah kita. Setuju ya, teman-teman? Oke. Next. Nah, apa itu homes? Singkat saja. Homes itu hari orang muda sedunia, sama halnya WYD, ya, World Youth Day, Hari Orang Muda, yang diadakan 3 tahun sekali di negara yang ditunjuk oleh Bapak Suci. Ya, next. Nah, Paus Fransiskus mau supaya Hari Orang Muda tidak hanya bertajuk internasional. Terakhir di mana? Negara apa? Portugal. Agustus kemarin. Beliau juga mau supaya diadakan setiap keuskupan. Lanjut. Jadi kita bayangkan, homes itu diadakan pada tahun 86 sampai 2020 itu pada setiap hari Minggu Palma. Hanya sejak tahun 2020 sampai tahun ini, Hari Orang Muda itu dipindah pada hari Minggu, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Besok kita akan merayakan, kita menutup tahun liturgi kita dengan Hari Raya Meriah, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Oke, next. Sehingga saya mengucapkan welcome home, oke, teman-teman. Selamat datang di rumah kita, selamat datang di homes. Ini tempat kita untuk berbagi, bercerita. Kalau selama ini kurang dengar, kesempatan ini kita saling mendengarkan. Welcome home, selamat datang di rumah ini. This is us, our life, our story, our home. Inilah kita, inilah hidup kita, inilah cerita kita, inilah rumah kita. Home is not a place, it's a feeling. Rumah itu bukan soal tempat tinggal, tapi soal perasaanmu, di mana perasaanmu itu berada. Oke? Kalau rumah itu menjadi tempat ternyaman, ya, alasan untuk pulang karena rumah. Rindu rumah, aku rindu bukan rindu pacar, rindu rumah. Oke. Sehingga Paus Fransiskus mengatakan, jika kamu kehilangan kekuatan batin, impian, antusiasme, harapan dan kemurahan hatimu, Yesus hadir di hadapanmu sebagaimana Ia hadir di hadapan putra janda yang telah meninggal. Dengan segenap kekuatan kebangkitannya, Tuhan berseru kepada kita, tema homes kita. Hai orang muda, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Young man, I say to you, apa? Get up. Bangunlah, bangkitlah. Lukas 7 ayat 14. Next. Nah ini tadi ya. Ini tema kita. Young man, I say to you, get up. Oke. Nah ini dikirim oleh Pater Charles. Ya, ini yang didesain seperti latar ini. Nah, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Oke, next. Oke. Kadang-kadang orang bawa motor, setir up, mobil, pasti ada kendala, ban pecah. Oke, sekarang yang itu dari sini, baju hijau, sampai di batas tiang ke sini. Ini
Silakan sebut yang pertama apa? Boom. Kuat. 1, 2, 3. Kuat. Kuat. Yang sini depan apa keduanya? Pak, ulang. Kuat. Kuat. Oh, di belakang di sana yang ketiga apa? Kuat. Kuat lagi. Yang sana samping. Pes. Pes. Ulang. 1, 2, 3, kuat. Siap. Lihat tangan saya, teman-teman ya. Ingat masing-masing. Oke, saya tunjuk. Oke. Kuat. Kuat. Ikut tangan ya. Kalau saya masih di sini, terus sebutkan kata itu. Oke. Ulang. Lihat, oke. Lihat, ulang. Ya, lihat. Di sini apa tadi? Pak, oke. Siap ya? Ingat ya, konsentrasi. Oke, siap. Konsentrasi. Dari sini saja. Oke, dari sini. Apa di sini tadi? Bom, oke ya, siap. Oke, lihat tangan, oke. Siap. Oke. Lihat irama tangan. Kalau ini, nah ini kita apa tadi? Boom. Ini apa tadi? Suara hilang dari atas. Oke, siap, ulang. Lebih semangat, oke ya. Biar membakar semangat, keringat, oke? Next. Nah, sekarang ini teman-teman, kira-kira dasar apa Yesus mengatakan tema kita ini ya? Lukas 7:14. Kita melihat dari teks kitab suci. Oke. Next. Nah, ini video singkat. Nah, ini. Yesus membangkitkan pemuda dari Nain, oke? Seorang janda kehilangan putra kandungnya, meninggal. Dia sangat bersedih, melewati orang-orang di sekitarnya. Kemudian tiba-tiba dia berjumpa dengan Yesus. Berkatalah Yesus kepada ibu, jangan menangis. Weep not. Nah, ini sudah meninggal, pemuda dari Nain. Aku anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah.
betapa bahagianya ibunya. Karena anaknya meninggal, dibangkitkan Yesus. A great prophet is risen among us. Seorang nabi besar bangkit di antara. Tuhan telah mengunjungi umatnya. Oke, itu konteks. Sehingga Bapak Paus menggunakan kata tadi, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bukan berarti kita ini orang, oke? Bukan kita orang mati. Dengan tanda kutip, mungkin mati dalam artian kita malas-malasan, kebiasaan kita ya kurang baik. Nah, kita bangkit. Itulah yang digunakan Paus Fransiskus untuk tema kita Homs kali ini. Next. Nah, oke. Ini tadi banyak terjemahan. Tadi dikatakan bisa kata rise itu bangkit. Tapi lebih kata asli dari Ibrani itu lebih kata get up. Nah, dinain. 2000 tahun yang lalu Yesus membangkitkan pemuda dinain dari kematian. Next. Nah, hari ini di buying. Oke, hampir sama. Nain dengan buying. Oke. Bukan kebetulan juga. Nain dengan buying hampir sama ya. Kalau tadi Yesus membangkitkan pemuda di Nain, pada hari ini tanggal 25 2000 tahun setelah Yesus itu, Yesus membangkitkan semangat para orang muda di buying dari tidur mereka, kemalasan, kecemasan, stres dan lain-lain yang sering tidak dimengerti, tidak didengar, dan tak punya sandaran seperti kata Gea dalam lagu tadi. Sepakat? Kita semangat, kita bangkit. Orang yang mati saja bisa bangkit, apalagi kita masih hidup. Yesus berharap supaya kita bangkit dari kemalasan kita, stres, kecemasan apapun itu. Nah, Homs ini merupakan kesempatan paling baik kita saling berjumpa. Sebelumnya tidak saling kenal, setelah dari sini saling kenal, saling menguatkan, ya, OMK di paroki ini. Dan saya bersyukur bahwa hanya paroki Ngalu yang mengadakan kegiatan ini. Tepuk tangan teman-teman ya. Ya, luar biasa. Di Waingapu sekalipun di kota tidak ada kegiatan ini. Mereka masih tidur, masih malas, stres, cemas. Bersyukur bahwa OMK Ngalu punya momen Homs bisa bangkit. Ya, berharap demikian. Oke, setuju ya? Next. Nah, young men, I say to you, get up. Get up. Saya ingat waktu saya masih SD, pelajaran bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, I always get up at 6 o'clock. Ya, saya selalu bangun pagi pada jam 6 pagi. Itu kata-kata simple present. I always get up. Kadang-kadang juga menggunakan I always wake up. Nah, next guys. Sekarang, apa bedanya get up dengan wake up? Pak Guru Sipri pasti lebih tahu bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, ya. Nah, get up dengan wake up sama berarti bangun, bangkit, bangun. I wake up, I get up at 6 o'clock. I wake up at 6 o'clock. Nah, next, ini perbedaannya. Dari gambar langsung tahu apa bedanya. Sekarang saya tanya ya. Dari gambar, membaca gambar. Artinya apa itu? Siapa bisa tangkap ini gambar? Hah? Wake up itu apa? Wake up itu apa? Ya bangun, mana bangun? Hah? Buka mata.
dari tempat tidur. Ya, ulang terus. Get up, bangkit dari tempat tidur. Bangun dari tempat tidur. Wake up. Buka mata. Ini kebiasaan kita. Setuju ya? Kita lebih banyak wake up. Saya bangun tapi cuma buka mata main HP. Toh? Tapi tidak bergegas dari tempat tidur. Wake up itu orang bangun tapi hanya buka mata. Buka mata itu bangun. Itu wake up. Tapi dia belum get up. Get up itu bangun bangkit dari tempat tidur. Dalam video tadi itu get up. Kamu dari naik tidak hanya buka mata tapi dia bangun. Itu tuh. Jadi kita ini lebih banyak wake up. Bangun masih malas-malas tempat tidur, cek HP, SMS, galau. Apalagi tadi malam tidak baikan dengan parah. Ini parah. Oke. Jadi teman-teman ya, Yesus menggunakan kata get up bukan wake up. Bangkit dari kemalasan tempat tidur. Bukan wake up, bukan sekedar wake up, buka mata. Kalau lagunya Sumba itu wake up. Itu kan? Itu buka mata, bukan get up. Itu bedanya wake up dan get up. Oke. Next. Nanti ulang ya. Get up ini, get up. Bangun. Get up. Ini wake up. Buka mata, bangun. Ini get up. The goodness of God. Oke. The goodness of God, kebaikan Tuhan, ya. Oke, lanjut. Ini serba-serbi hanya beri motivasi buat kita dari Paus Fransiskus bahwa orang Katolik yang bergerak keluar ya adalah komunitas para murid yang diutus untuk mengambil langkah pertama yang terlibat dan mendukung, yang berbuah dan bersukacita, bergerak maju, berani mengambil prakarsa, keluar kepada yang lain, mencari mereka yang telah menjauh, berdiri persimpangan-persimpangan jalan dan menyambut yang tersingkir. Ini kata-kata dari Paus Fransiskus. Next. Nah, it's time for young people. Inilah waktunya untuk orang muda, bagi orang muda. Sehingga dia menggunakan Paus Fransiskus mengeluarkan sebuah tulisan yang terkenal disebut Christus Vivit. Ya. Itu tulisan khusus untuk orang muda semua. Kalau teman-teman ketik di Google mau cari inspirasi tentang orang muda, ketik Christus Vivit akan muncul tulisan Fransiskus. Semua hal dibahas tentang orang muda. Kristus artinya Kristus hidup. Bahasa Latin ya, vivit, hidup. Next. Nah, ini dokumen Kristus Vivit. Next. Nah, ini artinya tadi ya. Kristus Vivit itu Kristus hidup. Seperti Kristus hidup dalam pemuda Nain tadi, saat ini juga Kristus hidup dalam diri kita, membangkitkan ya. Christ is alive and he wants you to be alive. Kristus hidup dan ingin agar engkau juga hidup. Ya. Masih semangat teman-teman? Setelah ini kita ada goyang lagi, jangan takut. Gampang. Nah, ingat ya. Kristus hidup. Next. Nah, orang muda merupakan masa kini gereja yang senantiasa hidup melalui kasih, tanggung jawab, keterlibatan dan sebagainya. Ya, merupakan suatu harapan baru ya, pengharapan. Next. Nah, ini orang muda lihat. Silakan. Orang muda adalah masa depan dunia.
Ini kata-kata Paus Fransiskus. Mereka adalah masa kini yang turut berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam pengembangan gereja dan dunia. Gereja tidak selalu mendengarkan orang muda dengan penuh perhatian. Gereja cenderung memberikan jawaban siap saji, instan, kayak mie, ya, mie instan. Bersikap kaku dan tidak membuka dirinya. Namun kenyataannya bahwa orang muda memiliki peran dalam berbagai komunitas untuk memberi kepekaan baru lewat berbagai pertanyaan baru. Oke. Nah ini, masa muda sebagai karunia Allah. Menjadi muda adalah sebuah rahmat dan berkat. Ingat ya, menjadi muda itu adalah sebuah grace, rahmat dan blessing, berkat. Oke. Masa muda adalah sebuah masa yang penuh dengan sukacita dan harapan, bukan duka cita. Sehingga Paus Fransiskus mengatakan orang muda itu bukan seperti orang yang baru pulang dari pemakaman. Menarik ya. Paus Fransiskus mengatakan bahwa orang muda itu bukan seperti orang yang baru pulang dari pemakaman, duka cita, tapi pulang dari pesta. Artinya apa bahwa sukacita full, joyful. Oke. Next. Hampir habis teman-teman ya. Orang muda harus bersikap bijaksana di era globalisasi ini, ya, yaitu dengan mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak lupa akan diri dari mana mereka berasal. Ingat, kita tidak dilarang untuk mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan lupa dari mana kita berasal. Ingat, ya, kita tidak dilarang untuk menggunakan gadget dan sebagainya, itu membantu kita perkembangan diri. Tapi jangan lupa akan ya masa lalu kita, latar belakang kita, keluarga kita. Nah, lanjut. Nah, ulang lagi terus. Ada masa kini, ada present, ada past, ada future, ya. Ada masa kini, ada masa lalu, ada masa depan. Bagus kata-kata kalau teman-teman lihat ya. Jika kita melakukan perjalanan bersama, tua dan muda, kita dapat berakar kuat pada masa kini, present, hari ini. Dan dari sini meninjau kembali masa lalu dan menatap masa depan. Ya, kata-kata Paus Fransiskus. Meninjau kembali masa lalu untuk belajar dari sejarah dan menyembuhkan luka lama yang terkadang masih menyusahkan kita. Ya, move on, teman-teman ya. Kata-kata lagi apa itu? Move on. Nah, menatap masa depan guna memupuk semangat kita, mewujudkan impian, membangkitkan ramalan, dan memampukan harapan untuk berkembang. Bersama-sama kita dapat belajar satu sama lain, menghangatkan hati, mengilhami pikiran dengan terang Injil, dan memberikan kekuatan baru pada tangan kita. Ya, bisa ditangkap teman-teman ya. Ingat. Next. Ayo berdiri, silakan berdiri. Silakan berdiri. Ayo bangkit. Bangkit. Oke. Get up. Teriak 3 kali ya. 1, 2, 3. Get up. Get up. Get up. Ulang. 1, 2, 3. Nah, di sini kata laki-laki sekarang ngomong get up. Ulang. Mana yang lebih besar? Cewek atau cowok sekarang ya? Sekarang cowok. Get up 3 kali. 1, 2, 3. Get up. Oke, lumayan. Cewek 1, 2, 3. Get up. Kalah cowok.
Oke. Sekarang teman-teman lihat di slide depan. Ada 3 kalimat. Ada aram samsam, ada guli-guli, ada arafi. Aram samsam, kita menyebut aram samsam sambil menepuk paha. Oke. Semua oke. Aram peluk, tepuk paha. Guli-guli kita apa ini? Guli ini. Guli-guli. Kemudian arafi ini. Oke. Arafi. Oke? Ya. Ingat, aram samsam kita menepuk paha. Guli-guli kita apa yang namanya? Kita guling-guling tangan. Kemudian arafi. Nah. Oke, sekarang teman-teman. Sabar teman-teman, sorry, slide. Sabar ya. Oke, siap teman-teman. Kalau ini asik 2 kali kita. Ini lagi.
silakan duduk. Ya. Silakan duduk. Keringat. Mantap. Bangkit. Silakan duduk. Get up. Silakan sekarang sit down please. Keringat. Wah. Air dulu. Di terakhir baru kita goyang lagi. Kita lanjutkan sedikit. Oke, terakhir ya. Ini beberapa catatan untuk kita. Oke. Ini kata-kata nasihat dari Paus Fransiskus lagi untuk kita. Ya. Jika Anda masih muda, ingat, jika Anda masih muda tetapi merasa lemah, merasa lelah atau kecewa, mintalah Yesus memperbarui Anda. Bersama mereka semua pengalaman hidup itu, harapan tidak pernah gagal. If you are young in years, sabar. Okay. If you are young in years but feel weak, weary or disillusioned, yeah, ask Jesus to renew you. With Him, hope never fails. Terakhir, next. Ini mengambil resiko meskipun itu berarti membuat kesalahan. Kata-kata Paus Fransiskus ya, orang muda harus berani ambil resiko meskipun itu berarti membuat kesalahan. Ya, berani ambil resiko sebagai harapan muda gereja. Oke, next. Nah, sehingga ini hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ini gejala kita. Kita selalu terkonek dengan internet, always connected. Kita mencari viralitas, viral, ya. Kita cari supaya viral. Kemudian yang diharapkan supaya kita persekutuan, duduk bersama, berpartisipasi dan melakukan bersama misi. Kemudian next. Nah, ini bekas selektivis itu paling sini. Selektivis itu orang yang sibuk main, sibuk bekerja di dunia maya, sibuk chat, itu disebut selektivisme. Kemudian alone together, orang bersama tetapi merasa sendiri. Orang berkumpul bersama tapi merasa sendiri karena orang masing-masing tunduk dengan HP masing-masing. Itu alone together. Kemudian komoditi, kita cari, saya kasih YouTube supaya dapat uang, supaya viral. Itu gejala kita orang muda. Terakhir, next. Sehingga ini pesan terakhir untuk kita ya. Dari semua rangkuman ini, bangkitlah teman-teman, get up orang muda, beranilah untuk think big, ya, berpikir besar, tetapi mulai dari hal-hal kecil. Ya. Ada pepatah dari Cina bahwa 1000 langkah itu dimulai dari 1 langkah pertama. Nah, berangkat dari hal kecil. Setelah dari sini saya bangkit, bagaimana komitmen saya di stasi saya, mengajak teman-teman semangat di stasi masing-masing bahwa saya ini orang muda. Nah, dari kegiatan-kegiatan kecil, hal kecil. Kemudian bergerak dengan cepat. Ya. 3 kata kunci bahwa think big, start small, dan move fast.
jangan terlalu berdiri pada masa lalu, move on sudah, ya, bangkit, oke, get up, sampai keringat, oke. Next, ini seorang tokoh Amerika, Benjamin Franklin mengatakan, if you fail to plan, you plan to fail. Artinya, jika engkau gagal untuk merencanakan, itu artinya bahwa engkau sudah merencanakan untuk gagal. Tangkap? Ulang ya, teman-teman. Halo, ini catatan bagus. Jika Anda gagal untuk merencanakan sesuatu, itu artinya bahwa Anda sudah merencanakan untuk gagal. Ya, bisa tangkap? Ya. Jika Anda sudah gagal merencanakan sesuatu, itu artinya bahwa Anda sudah punya rencana untuk gagal. Terakhir, next. Sekarang teman-teman, saatnya saya bagi kertas. Punya pena masing-masing? Pena. Silakan kertas dibagi. Silakan menjawab 2 pertanyaan ini. Tulis pribadi, jangan nyontek, dilarang menyontek. Orang muda dilarang menyontek. Oke, setuju? Oke. Next, dua pertanyaan. Silakan tulis masing-masing di kertas ini ya. Silakan bagi. Dibagikan masing-masing. Silakan ditulis, simpan. Nanti pas ibarat kreatif kita akan bakar bersama doa-doa kita ini. Niat kita. Oke, setuju? Silakan menjawab kalimat pertanyaan pertama di lembaran pertama di depan. Jawaban kedua itu tulis di belakangnya itu lembaran ini ya. Silakan. Kalimat pertama, hal apa saja yang sudah dan yang belum saya kembangkan dalam diri saya sebagai Katolik. Yang sudah dan belum. Silakan dari pengalaman pribadi. Mungkin saya selama ini belum semangat dalam ya kegiatan lingkungan atau itu salah satu contohnya yang sudah saya lakukan. Kemudian pertanyaan kedua, sebagai orang muda Katolik lewat Homsari ini di Stasi Baing, niat apa saja yang saya bangkitkan dalam diri saya dalam perkembangan zaman, kemajuan ilmu teknologi dan pergolakan politik pemilu menjelang pemilu. Ya. Silakan menjawab. Lembaran pertama di depan itu silakan menjawab nomor 1. Kira-kira apa yang sudah saya lakukan untuk gereja, perkembangan diri gereja, dan yang belum apa. Kemudian di belakangnya itu silakan jawab. Kira-kira niat saya apa sebagai orang muda dari pengalaman ini, apa yang saya bangkitkan. Oke. Ya. Silakan. Sudah bisa tangkap maksudnya? Intinya bahwa nomor 1, apa yang belum saya lakukan dan apa yang sebagai orang muda Katolik. Yang kedua, apa niat saya. Silakan menulis teman-teman. Sambil menulis, kita akan diiringi lagu terakhir penutup. Ya. Terima kasih. Silakan. Ini nomor WA saya, tapi tidak lengkap. Maaf. Ini nomor WA saya. Kalau mau hubungi bisa ini. Tapi masalahnya tidak lengkap nomor. Oh, sorry. Pertanyaan sebelum. Silakan foto. Bisa foto. Intinya bahwa nomor 1, apa yang saya sudah lakukan, apa yang belum saya lakukan. Pertanyaan kedua, kira-kira niat apa yang saya ingin bangkitkan dari pengalaman hari ini. Ya, sebagai orang muda, silakan. Kebetulan sekarang kita lagi zaman iptek, perkembangan zaman dengan politik, ya, menjelang orang muda Katolik.
Kira-kira apa peran saya? Ya. Nanti kalau jadi katakan kalau curang, doanya tidak dikabulkan. Silakan merenung, tulis masing-masing. Sebagai orang muda, kira-kira apa yang saya sudah lakukan ya, untuk gereja, dan apa yang belum. Dan yang kedua, niat saya. Dari pengalaman hari ini, kira-kira saya akan begini-begini. Harus bangkit dari kemalasan. Silakan merenung-merenung. Jawaban tidak ada di internet, teman-teman. Tidak jawaban di Google. Ini jawaban dari hati masing-masing. Dari pengalaman teman-teman, silakan. Ya. Sudah bisa tangkap pertanyaan teman-teman ya? Oke? Belum ya? Jadi pertanyaan pertama itu jawab yang sudah saya lakukan dan lakukan. Jawaban yang kedua, niat dari pengalaman hari ini, kira-kira apa yang saya kembangkan ya? Dalam dunia saat ini yang penuh dengan perkembangan zaman, politik, pemilu yang akan dilakukan ini ya, kira-kira sebagai orang muda apa yang lakukan? Silakan simpan di saku masing-masing. Nanti dikumpulkan pas kita ibadat kreatif, oke? Dikumpulkan, lalu kita bakar semua niat kita baik, ya. Berharap dikabulkan Tuhan, niat baik kita berangkat dari pengalaman hari ini, perjumpaan hari ini. Kira-kira apa yang saya bangkitkan dalam diri saya untuk kemajuan gereja, untuk kemajuan masyarakat, keluarga saya, gitu. Jadi tidak ada yang periksa teman-teman ya. Ini bukan kerja tugas kemudian dikumpul diperiksa oleh Pak Guru Apri, Pater Apri. Silakan merenung, menulis, anggap saja itu sebagai doa dari Anda. Ya, kata-kata adalah doa. Setiap kata adalah doa. Bisa tangkap pertanyaannya teman-teman ya? Oke. Sambil menulis jawaban, oke. Pater Apri. Next, sambil merenung. Nah. Silakan menulis terus sambil menulis.
selesai juga teman-teman menulis ya. Niat. Mungkin selama ini kurang senyum, ya saya harus senyum. Mungkin selama ini jadi orang tidak baik, ya bangkit menjadi orang baik, melayani bersama, bantu saja. Oke, sudah selesai? Sudah ya? Akan menyimpan sementara. Simpan sementara itu di saku baju. Simpan di mana yang aman. Nah, semua nanti pas ibadat kreatif, pas sesi doa umat, kita semua niat kita tadi. Kemudian kakak Son akan bakar. Ya, oke? Setuju? Nah, setuju, harus setuju. Demikian kita seminar singkat ya. Semoga ada sesuatu yang dapat dari pengalaman hari ini. Intinya bangkit ya. Bangkit, get up. Tidak hanya sekedar wake up, buka mata. Tapi harus bangkit dari kemalasan, stres. Oke? Nah, ini. Iya. Sekian. Oke, baik. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Pater Ical. Ini ya. Masih semangat ya? Masih? Ya, saya yakin teman-teman kalau dengar suara saya pasti mereka semangat. Benar tidak? Pasti dong ya. Semangat orang muda itu harus dari segala apa yang dia miliki itu harus dia tuangkan ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk pada sisi berikut, itu ibarat kreatif ya, ibarat kreatif. Jadi teman-teman untuk segera mempersiapkan lilin masing-masing ya, lilin masing-masing.